Kata Imam Syaroni, orang-orang potongan kita itu kalau zikir suruhnya kencang, nah hatinya pada keras. Kalau yang udah soleh mah udah jadi apa namanya, udah usul, wasolu usul mau ketinggian, soleh ya. Ya dia mah zikir lembut kayak hatinya kena. Potongan kita mah itu kayak batu keras ya. Makanya itu teorinya ketika la ilaha illallah pas kalimat illallah Allah itu disuruh bayangin ke hati. Allah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah. Kan kalau bareng-bareng mah dapetnya banyak, dewek-dewek mah jangan lagi tadi 500 165 ge berat dewek potongan kita itu sehari kadang-kadang la ilaha illallah 10 kali ge kuat orang nyampe itu. Padahal kalau mati pengennya terakhir ngucap la ilaha, hidupnya awam ngomong la ilaha. Kemarin teh apa ya? Wijdanu samrati ta'ati ajilan wa basyairul amilina biwujudil jazai 'alaiha ajilan. Asalnya amal itu ada balasan-balasannya. Kadang-kadang balasannya di dunia cepat, kadang-kadang kebanyakan nanti di akhirat. Kayak apa ya? Kayak orang doa deh. Kata Allah, uduni astajib lakum, berdoalah kepadaku pasti ku ijabah. Doa siapa yang pantas diijabah? Dan kalau Allah mengijabah orang terserah Allah. Kayak saya punya pabrik, kalau nerima karyawan terserah saya. Di sini standarnya harus minimal SMA. Tapi yang punya pabrik siapa? Saya kesian nggak lurah, lulusan apa toh SD udah besok masuk datang ke kantor saya, bisa nggak? Bisa. Kalau Allah mengijabah terserah Allah. Tapi kalau kita pengen diijabah kita kudu melihat diri. Kalau situ ngelamar kerja bukan disuruh kayak tadi, berarti harus ngukur kan? Syaratnya SMA. Waduh, saya mah SDG kelas 3 berhenti gara-gara gurunya mati. Jadi ngelamar ya, Pak? Kalau ngelamar gitu ditolak. Jadi kalau ngelihat ke Allah, ngabulin doa terserah Allah. Tapi kalau kita doa ngukur diri. Makanya doa kan kudu punya aturan. Kayak kita beda, ya Allah saya pengen kawin sama Sophia Latsuba, itu nggak ngukur diri. Udah kenal ge ora, ada hubungan ge ora. Ya Allah saya pengen punya duit 2 triliun. Bener, Allah maha kuasa, lu nyorok gablok otak gitu. Udah jalannya dari mana? Hukum dunia mah sebab akibat, sunatullahnya ada. Nah doa yang diijabah syaratnya berat, makanannya halal, apalah juga banyak lah doa deh, takwa. Nah sekarang kalau kita doa, pantasnya doa potongan kita ini diijabah orang? Potongan kita, aslinya potongan kita mah nggak pantas diijabah. Kenapa kita doa? Ya karena hak ijabah adanya di Allah. Kalau ngukur kita kagak ada kepantasan dijabah. Nah sekarang yang kata Allah, ud'uni astajib lakum, doalah kepadaku pasti ku ijabah. Itu berarti doa yang kayak siapa? Doa yang pantas di sedangkan yang diijabah ini doa kita mah pantasnya udah diijabah nih. Niat diri kita, bukan niat Allah. Kalau Allah pada terserah Allah. Nah sekarang doa yang diijabah itu pertama Allah kabulin sesuai permintaan, atau Allah ganti yang lebih baik, atau nanti Allah kasihnya di akhirat, atau enggak dikabulin diganti dosanya diampunin. Itu doa yang diijabah. Gimana kalau yang ora? Lah proposalnya nyampe kantor kayak kagak. Kalau nyampe kantor kan ajuannya berapa? 10 juta, udah kasih 3 juta, 2 juta, itu kan dikabul, dijabah kan? Puluhnya berapa? 10 juta, wah jangan gua rasa sama dia kasih 20, bisa kan? Ini mah nyampe kantor kayak orang.
Apa yang mau dijabah? Ini yang nyampe ke meja kantor, itu dijabah. Ada yang maaf nggak bisa nyalurin dana, itu kan jawaban. Dijabah itu kan jawaban. Yang diijabah, cara ngijabahnya terserah Allah. Waktunya terserah Allah, caranya terserah Allah. Makanya salah satu doa yang beradab itu doa yang orang nuntut. Situ pengen dibeliin motor sama bapak, marah mak, kalau sampai banting pintu, nendang kompor, cakep apa jelek? Jelek, Mbak, beliin motor apa? Bentar, udah. Iya, bener orang tua mikirin. Ini gua minta motor, oh ya bentar. Wah, kira-kira. Itu kan doa yang memaksa. Itu kan minta, doa kan minta. Lah kayak ke Tuhan, akhirnya marah-marah, nuntut, ya Allah, pokoknya saya ini. Kalau rezeki orang kaya, salah satu doa yang beradab itu doa yang gak nuntut, sadar bener tugas kita minta, kabul mah terserah Allah. Ini jadi embing itu resikonya berat, dukun. Oke, saya mau jual tanah, minta syariat. Coba gimana dengan? Kalau manjur, keren. Kalau manjur, ya kayak dukun ngobatin ustadz ngobatin orang kesurupan. Saya dipanggil orang kesurupan. Lah kata ketir kan. Kalau kuat, kalau orang malu amat ini. Ya. Kalau keluar, kalau orang malu ketahuan ada cetek bener ilmu. Kalau keluar bagaimana? Kalau keluar, kalau orang keluar berat ini. Gua yang keluar ya. Iya padahal mah kalau ada orang kesurupan gitu kudu sadar perkara dia keluar apa kagak itu udah bukan urusan kita. Tugas kita mah dipinta tolong gitu. Udah jangan dipikirin mau keluar morak, kudunya gitu. Dia udah biasa kalau ada yang marahin. Iya. Nah itu kalau lagi kongko mau Ustaz tiga, ada yang marahin. Kita main di rumah teman, marahin, ada yang kesurupan. Itu mendorong-dorong. Padahal mah bukan power pede malu kalau lakuan, boleh main seru-seruan. Jadi buah ketaatan itu ada balasannya. Kalau ajilan segera di dunia udah dibalas. Rajin sedekah, rajin sholawat, zikir, rezeki dikasih lancar. Itu mah cuman basairul amilin kemarin. Itu buat mainan, buat orang-orang yang berhiburan. Karena kalau balasan hakikatnya di mana? Akhirat. Dunia nggak bakal bisa nampung balasan Allah. Coba kalau cuman ngucap assalamualaikum doang, barang siapa ketemu saudaranya, dia ngucap assalamualaikum duluan, Allah bangunin rumah di surga. Coba kalau bangunin rumah di dunia, wah, berebut nyari orang gitu. Assalamualaikum, bisa buka BTN, lumas. Karena balasan itu nggak bakal bisa nampung, alam dunia ini terbatas. Ya bentar masuk surga ke satu orang itu apa? Ya seluas langit dan bumi, istananya itu dari pintu ke pintu ke jalan bisa 100 tahun apa bagaimana lah. Kan gambaran surga itu udah malainun ro'at wala udunun samiat wala khatara fil qalbil bashar. Makanya hakikat balasan mantar di akhirat. Kalau di dunia dibalas itu mah bumbu, penyenang-nyenang, hiburan. Kalau kita makan itu yang dituju. Kenapa puasa rajin zikir? Wah, gua kalau kurang-kurang wirid. Akhirnya ntar takutnya masuk ke ayat itu. Kalau mereka minta dunia, nu'ti biha, saya bagi. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Ntar di akhirat dia udah dapat bagian. Gitu. Kenapa? Perlu mintanya di dunia. Itu kan kayak orang jihad, perang, mati. Padahal perang membela Islam. Pas mati ditanya, kenapa kamu jihad? Saya karena Allah, membela agama Allah. Kadzabta, kamu bohong, nggak tahu. Kata para malaikat, kadzabta, kamu bohong. Lu pengen perang kayak apa? Maju perang kan biar disebut jagoan, pahlawan. Dan itu udah kau dapat di dunia. Zalika jazau. Itu balasanmu. Lemparin ke neraka, coba itu. Makanya kita takut ntar ditanya sama Allah, ngapa buka pengajian, ngapa jadi ustaz gitu. Lillahi ta'ala goroh. Kadzabta, ya.
Ah, sama baik. Kenapa ngaji? Ada bini. Ya kalaupun ada balasannya itu cuman hiburan, bukan tujuan. Makanya Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu saking Allah kasih rezeki berlimpah, sedekahnya gila, ya sedekahnya nggak ukuran, rezekinya ge, duit bandanya ge nggak ukuran. Dia kan orang apa, pengen miskin ge nggak bisa. Kalau kita kan pengen kaya orang bisa. Ya kan waktu dia pulang perang apa tuh? Karena kurma nggak pada keurus, kurma itu pada busuk. Nah ini, karena dia kan dengernya apa? Kalau orang kaya sama orang miskin masuk surga, kalaupun masuk surga itu jaraknya 500 tahun. Karena kalau orang kaya periksanya banyak kan, Ji. Ini jangan kaya-kaya, Ji. Itu dia ketakutan. Tuh, ini mikirin itu, Pak. Kita nggak orang pisan ya. Kalau kata teksnya, ya Allah, saya udah siap kaya. Akhirnya tuh kurma dibeli semua dengan harga normal. Ya, karena kurma busuk. Ya udah, dia nyenengin orang mukmin. Yang katanya ada raja dari Habsah itu nggak nyari utusan, nyari kurma busuk. Berani beli 10 kali lipat. Kayak lagi kita. Karena di sana kena wabah penyakit yang kata tabib obatnya itu. Dibeli, ya kaya lagi Pak. Itu dia ngomongnya apa? Kalau itu doanya, ya Allah, jangan sampai karunia di dunia ini mengurangi pahala saya di akhirat. Karena yang saya cari itu pahala akhirat, bukan dunia. Jadi dia merajin sedekah, rajin ibadah, Allah kasih rezeki lancar, dia nggak mau itu balasan ibadah dia. Karena ibadah saya mah saya minta balasannya nanti di akhirat. Kan kayak Siti Aisyah kan, kalau dia sedekah itu kan menyuruh orang. Kan ditanya, jawab apa dia? Dia bilang, salam, terima kasih sama Siti Aisyah. Nah itu Siti Aisyah doain dia, ya Allah kasih dia keberkahan, keselamatan. Buat ngimbangin terima kasihnya. Karena dia itu sedekah, bukan ngarepin terima kasih dari orang. Dia pengen pahala dari Allah. Kalau kita lain, dulu lagi susah buat tolongan, orang terima kasihnya. Kalau dia mah takut. Orang terima kasih takutnya itu balasan pahala. Iya, di akhirat takut nggak dapat apa-apa, dapat penghormatan orang, penghargaan orang. Kan lu pengennya itu dulu sedekah, dihormat orang, dihargai orang, kan udah dapat di dunia. Kan emang lu mikirin perasaan gua kata Tuhan gitu. Sama baik. Makanya terus, kalaupun dapat balasan, udah syukurin. Aslinya mah apa? Kemarin itu kaifatat lubul iwad ala amalin wa huwa mutasaddiqun bihi alaika. Padahal mah bagaimana bisa pantas kamu minta ganti atas amalmu kepada Allah sedangkan kamu bisa beramal itu sedekah dari Allah. Kan takdir dari Allah, kita bisa diamalin, bisa kumpul ngaji, bisa zikir, bisa sholat, bisa zakat, bisa puasa. Takdir udah beres kan? Berarti kita puasa sampai lagi. Kita ciptaan siapa? Yang membuat kita puasa siapa? Lah mesti minta pahala juga. Padahal mau pantas. Tapi kita gara-gara banyak wirid akhirnya merasa pantas, rezeki lancar. Sehat. Ya kalau orang soleh ditakdirin pasti sehat, mah Nabi Ayub orang sakit kayak gitu. Ya Nabi Muhammad sampai nggak makan 4 hari atau. Kaifa tatlubul jaza ala sidqin wa huwa muhdi ilaiha. Bagaimana bisa minta jaza, balasan ala sidqin atas ibadah yang ikhlas. Jadi ibadah yang dapat pahala dari Allah itu ibadah yang ikhlas. Karena kita ikhlas sekalipun kita nggak pantas minta pahala balasan. Kenapa? Orang kita bisa ikhlas itu hidayah dari lahirnya. Kita mah sebenarnya orang punya hak apa-apa kan. Makanya Allah itu nggak punya kewajiban ke kita. Allah nggak wajib umpamanya ngasih sehat kita, nggak wajib Allah. Allah nggak wajib bikin kita kaya, nggak wajib.
terserah dia be, lah kita ciptaan. Yang namanya ngatur hidup kita itu nggak punya hak sebenarnya gitu. Makanya ulama itu banyak yang majriul qada, udah aja jalannya itu ngikutin aliran takdir. Tapi kita jangan begitu, jangan gitu, nggak boleh. Kenapa? Imannya masih jelek, keyakinannya masih lemah, dia mah pantas begitu ge. Jadi harus sesuai gitu antara perbuatan sama keyakinan tuh sesuai. Contoh gini Bella, kayak Sayyidina Abu Bakar kan itu nyedekain semua hartanya habis. Kata Nabi, dia kan sampai bininya ditanya, lu mau tetap jadi bini gue apa bercerai? Emang apa? Ini besok harta gue mau serahin semua ke Nabi. Gue mau jadi orang miskin besok. Kalau lu siap jadi bini gue, kalau enggak sebelum gue sedekah semua pecah dua, kan dapat bagian. Lalu mantap kalau gue cerai dia kaya, nah sisanya gue mau sedekah ke Nabi. Udah kan biarin sama abang dia miskin kayak gitu. Namanya dulu. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar kan hartanya selain cuma ke Nabi. Kata Nabi, nyisain apa Abu Bakar? Allah dan Rasulnya. Kalau buat kita makruh, malah gak bagus kalau potongan kita. Kenapa? Lah kita mau punya rokok punya. Iya kan orang megang duit, was-was. Dan berarti nggak boleh kita masih sedekah semua, makruh, malah jelek potongan kita. Tapi kalau coba kali-kali boleh, jangan sampai ke rumah-rumah, udah kayak duit yang ada, tesan. Nah itu namanya nguji begitu boleh. Itu dari Nabi Ibrahim. Jadi waktu Nabi Ibrahim nanya ke Allah, ya Allah bagaimana cara kau menghidupkan yang telah mati? Kata Allah, apa kau nggak beriman? Ibrahim nggak percaya. Ibrahim percaya, tapi lihat ma'inna qalbi. Saya nanya itu buat nenangin hati saya. Akhirnya kata Allah itu sok ambil burung, pecah, potong 4, lempar ke 4 penjuru, saksiin, terus saksiin burung itu disatuin. Dia percaya, cuman buat apa? Musyahadah, meyakini. Itu kayak Abi Hasan Sadzili, waktu dia dengar wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha, nggak ada satu makhluk pun di bumi ini kecuali rezekinya Allah jamin. Nah itu dia ngetes, masuk ke guha, ke pojok paling ujung, itu guha yang jarang orang mampir. Pengen tahu Allah ngasih gua makan dari mana. Nah, itu ulama gede. Itu mah lihat mainal qalbi. Dia bukan nggak percaya sama Allah, tapi dia buat nenangin hati aja. Pengen tahu dari mana ini Allah menjaminnya. Sedangkan udah masuk guha yang jarang orang mampir di pojok. Itu tiba-tiba badai, ada rombongan kafilah lewat, nyari tempat berlindung. Yang ada gua itu masuk. Gua itu dalam. Kata temannya, jangan mampir dulu. Apa? Saya mau ngecek di ujung. Takut di dalam ada binatang buas atau apa. Dicek di ujung. Itu ada biasa lagi duduk mingkem. Ditanya orang nyaut. Pak, udah lama di sini? Diam aja. Ada yang diam. Tapi diam baik katanya orangnya. Dia aja ngomong gak nyaut. Jangan-jangan gila. Dia udah mau tawa sebenarnya ditahan. Jangan-jangan dia kebuatan lapar. Kasih makan, dipasakin makan. Dikasih mangkok, dia nggak dicolek. Diem, pengen tahu Allah jaminnya bagaimana. Itu akhirnya dipegangin, mulutnya dipegang, itu giginya sampai mau dicongkel pakai pisau. Biar ketelan makanan, kayaknya dia udah kebuatan lemes, nggak kuat nyuap gitu. Oh, nah itu baru dia tawa. Wah, gila. Enggak. Saya Abi Hasan Sadzili. Abi Hasan Sadzili ulama itu lah, kenal semua. Iya. Nah ini ada apa saya di sini? Ya saya pengen membuktikan ayat itu. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha. Apa? Tidak ada satupun makhluk hidup melata di bumi kecuali Allah jamin rezekinya. Ternyata bener. Ini sampai dicongkel pakai pisau saking mau dipaksa. Jadi bukan berarti Allah terus enggak lewat orang. Tangan ke tangan. Nah, itu ngetes begitu hilang bisa. Ya jadi sesuai ya mak keyakinan. Jadi sebenarnya mah kita ibadah nggak dibalas ya pantas. Kayak kemarin teorinya kan gitu. Kenapa kalau tukang apa kebun kita, halaman kita bala, nyuruh tukang ngoren, dia minta upah atau kita upahin pantas karena hasil ngoren dan itu manfaat ke kita.
Nah, karena kan kita ibadah ke Allah, kita makhluk Allah, ibadah kita berguna nggak ke Allah? Kan enggak, manfaat ke Allahnya nggak ada. Terus minta balasan sama Allah. Nah, kata Allah gitu, wah, ibadah mah buat lu, masih minta balasan juga. Tapi minta balasan buat secara syariat mah tetap mandu, tetap pantas. Makanya termasuk ikhlas. Orang ibadah kepada Allah karena pengen surga, pengen terhindar dari neraka, itu termasuk kategori ikhlas. Kalau di tauhid ge. Padahal kalau melihat dari sini mah, ya sebenarnya mau udah pantas. Kalau rajin ibadah, Allah masukin ke neraka, ya terserah baik. Memang siapa yang ngomelin Allah? Kalau orang rajin ibadah gak punya dosa masukin ke neraka, siapa yang ngomel? Ya terserah be. Makanya ada ulama itu rajin ibadah, kasapnya itu bisa ngeliat orang nih ahli surga, ahli neraka. Dia tahu, punya muridnya tahu kelebihan gurunya. Jadi asal ngeliat orang, guru ahli neraka. Karena ada di sini. Lama-lama murid itu nempel, ilmunya nular. Biasa gitu kalau gitu itu nular. Kalau kita punya orang yang ada di hati kita punya kelebihan, biasanya nanti Allah kasih sama, nyempet terus. Karena limpahan tadi. Nah, muridnya lama-lama kasar juga. Dia nangis kalau ngadepin gurunya. Gurunya itu tulisannya ahli neraka. Kata gurunya, lu ngapa? Orang mau ngeliat gua nangis supaya. Lu kaget di jidat gua tulisan ahli neraka. Dia pikir gurunya udah tahu. Guru tahu lah, udah lama. Terus kenapa guru? Biasanya ya Allah itu Tuhan, kita itu hamba, kita diciptakan buat nyembah Dia. Saya nggak masalah dia mau naruh saya di mana, yang penting dia redo sama saya. Oh ternyata terus kagak lama katanya hilang, tulisan ininya berubah jadi ahlul jannah. Jangan bayangin ntar ketemu orang ada jiran. Dari ilmu begitu mah kasat mah anugerah dari Allah, nggak bisa direka-reka, nggak bisa dihayal kayak gini, nggak bisa. Dia mah pengalaman zauqiyah, pengalaman yang dirasa. Al-hikmatul khamisah wa salasuna ba'dal mi'ataini. Kalau di sini hikmah ke 235. Kalau di situ berapa? 209. Iya, beda. Karena ada yang dipecah, ada yang disatuin. Qaumun tasbiku anwaruhum azkaruhum wa qaumun tasbiku azkaruhum anwaruhum wa qaumun la azkara wa la anwar. Kalau di sini mau disatuin. Zakirun zakarul yastamiru qalbuh fakana zakirun wa zakirun istanaru qalbuhu fakana zakirun wala jistawat azkaruhu anwaruh wa bi dzikri yuhtadi wa bi nurihi yuhtadi. Maka zahiru dzikrin ila an batini syuhudi au fikrin. Panjang. Kalau situ dipisah-pisah ya. Qaumun tasbiku anwaruhum azkaruhum. Ini macam informasi. Qaumun, ada sekelompok kaum. Adapun sekelompok kaum, sebagian orang tasbikun mendahului. Itu tasbikun mendahului apa anwaruhum, cahaya mereka, cahaya iman. Azkaruhum kepada zikir mereka. Wa qaumun, dan ada juga sebagian kaum jenis yang lain. Itu tasbiku mendahului apa azkaruhum, zikir-zikir mereka, anwaruhum kepada cahaya iman mereka. Cahaya iman, cahaya ma'rifat. Wa qaumun, ada lagi sekelompok kaum yang la azkaro, tidak zikir, wala anwaro, dan tidak punya nur. Ini apa? Ada orang-orang yang zikirnya tasbiku anwaruhum azkaruhum, nurnya lebih cepat dari zikirnya. Maksudnya hatinya udah penuh ma'rifat, keyakinan ke Allahnya, udah kenal Allah, udah ma'rifat.
dia nggak zikir ge, artinya udah marifat, udah zikir ke Allah, udah usul lah. Nah ini mah model-model kemarin mah kayak yang majzub, orang-orang yang Allah tarik. Nah, kalau ini kan nggak bisa ditiru orang majzub mah, dia mah orang Allah yang pengen dia itu dekat ke Allah, ditarik. Itu mah yahtasu ya, birahmatihi mayasa, itu mah terserah Allah be. Siapa yang dipilih? Ya kadang-kadang buta huruf, ngaji kagak apa kagak dijadiin wali, tarik be ke Allah. Jadinya jazam. Orang kita nyebutnya majzub. Bahasa Arabnya majzub, orang-orang yang ditarik, murad, orang-orang yang dikepengen sama Allah, dipengenin. Atau orang-orang yang udah usul, udah nyampe ke Allah. Nah, nurnya lebih cepat daripada zikirnya. Bahkan bisa jadi nurnya lebih kuat daripada zikirnya. Dia mah nggak zikir, hubungan ke Allahnya udah kuat. Misalnya, yang jelas ini bukan kita. Wa qaumun tasbiqu azkaruhum anwarohum. Yang kedua, ada lagi sekelompok orang yang zikirnya mendahului nurnya. Jadi dia zikir, setelah zikir baru timbul nur di hatinya. Kalau yang tadi mah belum zikirnya di hatinya udah ada nur, udah cahaya, udah yakin, keyakinannya mantep. Jadi dia zikir itu mah berangkat dari keyakinan, udah kenal ke Allahnya. Kalau yang ini mah dia zikir akhirnya nanti mendekat kepada Allah. Ini biasanya salik itu orang yang pengen nyampe ke Allah, pengen usul. Jadi kalau kata Imam Syaroni kan tahun 900-an, 500 tahun yang lalu. Kata dia itu, zaman dia aja, jangankan orang yang udah usul, udah nyampe ke Allah, orang ada kepengenan usul, itu udah cakep. Jadi kalau usul itu kan punya hubungan kuat ke Allah, kalau gampang bahasa kasarnya begitulah. Atau kalau disederhanain gini, apa ya selain usul itu, kalau disederhanain usul itu asalnya nyampe sih. Gini, jangan lagi orang dapat ridho Allah, orang punya keinginan dapat ridho Allah, itu udah keren gitu. Karena banyak orang yang kagak mikirin pengen dapat ridho Allah, banyak kan. Makin kemarin tuh makin orang tuh makin gak ngeh, makin gak kepikiran. Ada ngaji mah ngaji, zikir mah zikir, sholat mah sholat, nggak kepikiran kalau target dia sebenarnya pengen dapat ridho Allah. Makanya ntar hadisnya itu ada dua, hadis kuncinya. Ada yang kalau Allah ridho sama seseorang, resep sama seseorang, akhirnya dipanggil Jibril, gua resep sama si Fulan, lu kudu resep sama dia. Akhirnya Jibril ngumumin di langit, Allah resep sama si Fulan, kalian semua kudu resep sama dia. Akhirnya malaikat di langit semua resep sama dia. Nanti resepnya malaikat di langit akan turun rasa resep ke orang yang di bumi, ke dia. Makanya kalau kayak kelas ya apa kayak Tuhan saya Abdul Qadir atau wali-wali semua, ya pantas turun. Nah ntar ada hadis yang satu lagi gini, Allah belum resep sama orang, belum ridho, tapi orang itu pengen dapat ridho Allah, tapi belum dapat. Itu Allah bangga. Allah ngomong ke Jibril, ceme, ya, nah, tuh si anak tuh pengen banget dapat ridho gua, saksiin, dosanya gua ampunin. Itu baru orang punya kepikiran, punya kepengen dapat ridho Allah. Jangan berapa banyak atau di dunia mah ada orang banyak yang akhirnya lalai sama akhirat. Kita kan seringan lupanya, mengingatnya. Sehari ini berapa kali ingat mati? Kalau kata Imam Ghazali mah sehari kudunya kita ingat mati 70 kali. Kalau sampai sehari orang ingat mati sekali acan-acan dosa. Sebab Nabi nyuruhnya aksiru min zikri hazihil azimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat perkara yang bisa memutuskan segala kenikmatan. Wa huwa al-maut. Itu mati. Nabi nyuruhnya banyak. Satu kan ada buat orang bisa seharian. Ya minimal pas sholat kita boleh ini wajah tu wajah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholat saya, ibadah saya, hidup saya, mati saya. Atau kalau mau tidur,
Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu saya hidup, dengan namamu saya mati. Ya Allah, saya kalau orang bangun lagi saya udah siap. Begitu. Jangan terserah Allah hidup mati saya. Kalau pas tidur bangun lagi, kalau orang, oh, kalau saya mah nggak mesti lama. Siap. Siap. Nah, cahaya yang pertama, yang nurnya lebih cepat dari zikirnya, ini mah orang-orang yang udah ma'rifat, usul atau jazab. Yang kedua, itu orang yang pengen nyampe ke Allah, getol ibadahnya, zikir. Ya, ini standarnya yang begini nih, yang nomor 2. Ini zikirnya bisa sholat sejam, 2 jam. Itu 10 tahun insya Allah usul. Zikirnya sehari. Ada ulama-ulama itu sehari sampai 8 jam, ngisi waktu 3 jam. Itu emang orang emang pengen apa? Usul, mujahadah. Mujahadah. Makanya ayatnya di antara waladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Waladzina jahadu, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh fina di dalam kami, pengen kepada kami, lanahdiyannahum, pasti akan kami kasih mereka petunjuk, subulana, jalan menuju kami. Syaratnya apa? Mujahadah, sungguh-sungguh. Nah, masalahnya kita kepengennya kuat orang, pengen ke Allahnya. Kan kita mah jangan ke situ dah, jangan ke tingkat apa, sufi, jangan ke apalagi kalau mursyid mah, murid suluk salik, orang yang pengen ke Allah, jangan ke situ dah, masih ketinggian. Yang paling bawah be, jangankan kita mah soleh, jangan-jangan kepengen soleh ge belum ada, jangan lagi soleh, kepengen soleh ge jangan-jangan belum. Ayo, punya kepengen soleh belum? Coba orang kalau kepengen soleh nih, sholat jamaah ke masjid, tuh pengen soleh tuh orang. Nih, ngasih nafkah ke bini kan orang gitu. Mana sini yang nafkahin bini? Orang ada. Ya betul tuh nafkahin bini. Enggak ada yang nafkahin bini di sini. Nafkah bini. Ah, ngasih duit berapa sehari sama bini? Bulanan. Lah bulanan ini bukan buat bini kan? Buat makan bareng. Lah bukan akar itu mah. Itu mah bukan buat nafkah, itu mah minta bantuin bini ngatur duit. Kalau nafkah mah, kalau kayak artis tuh, bener tuh artis. Umpamanya saya mau nikah sama kamu, tapi saya minta buat saya sebulan 100 juta. Itu bukan buat pembantu, bukan buat makan barang. Oh enggak, dia itu. Kalau bercerai itu kan duit punya dia. Itu nafkah namanya. Atau gini, saya mau kawin sama bang, pokoknya jatah saya sehari gocap. Itu di luar makan, di luar tempat tinggal, di luar nyuci. Itu mah gocap buat dia sehari. Bulan 1,5 juta dia punya lelihatan. Enggak ada kan sini? Gua makan bini orang ada sih. Untung bini kita pada geblek. Kalau kata bini kita ngaji habis. Ya kan bini mah nyuci, masak, bukan kewajiban dia bantuin kita. Kalau ini mulai dia. Jadi seru ya. Potong-potongin bagian ini. Jadi perasaan kita tuh ngasih duit ke bini udah soleh bener, padahal waktu itu buat beli beras, makan kita, makan anak, ya nyuci dia, ngepel dia. Kan soleh, apa definisi soleh atau amal soleh? Soleh, amal soleh itu perbuatan yang sesuai sama syariat. Lawannya apa? Toleh. Toleh itu perbuatan yang berlawanan dengan amal syariat. Orang yang terbiasa beramal soleh sesuai syariat, orangnya nanti disebut soleh. Soleh itu tingkatannya tinggi. Maladina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasyolihin, itu paling bukit. Itu kan udah kelas tinggi kita mah. Kalau bisa sampai soleh udah keren dah, jangan kayak apa? Siddiqin, syuhada. Nah, ini memberat tuh.
Tapi ya bisa aja. Kalau sindikin itu kan kayak kelas Sayyidina Abu Bakar itu, sindik itu orang-orang sindikin. Orang-orang begitu mah udah setipis sedikit lagi nabi. Sindikin derajatnya sedikit lagi nabi. Iya apa hampir. Makanya swada apa man alaihi minan nabiyyin wasiddiqin. Ini mah. Tuh, ada yang bilang sindikin itu kaki yang satu di wali, kaki yang satu di kenabian. Kaki yang di satu di kewalian, kaki yang satu di kenabian. Sindikin. Dia mah hampir-hampir meninggalnya nggak ada dosa orang. Kalau syuhada hidupnya masih punya dosa, tapi ketika mati dosanya diampunin, maka disebutnya syahid. Ada syahid dunia, syahid akhirat. Nah itu orang buat nyampe tingkatan syahid ya berat. Nah yang paling bontot sidikin, syuhada, solihin, disolihin, solihin ya berat. Soleh. Itu makanya nanti dikritik sama ulama. Oh, anak Adam kalau mati semua amalnya terputus kecuali 3. Apa? Sodako jariyah, ilmu manfaat, awaladin solihin yang ulahu, atau doa apa anak yang soleh yang doain dia. Oh itu repot itu kalau dimasalahin. Atau punya anak soleh yang mendoakan dia. Itu bukan anak yang mendoakan dia loh. Pakai kain gitu. Anak soleh yang mendoakan dia. Nah kalau kain itu nggak bisa dilepas, anak soleh, wah nanti bermasalah lagi. Jangan-jangan nggak semua anak doain orang tuanya nyampe, karena di situ pakai syarat apa? Soleh. Sedangkan buat soleh ya, nah soleh itu derajat yang dipengenin orang. Makanya kan, ya Allah kumpulkanlah kami ma'an nabiyin, orang-orang yang kau beri nikmat ma'an nabiyin, wasidikin, wasyuhada, wasolihin. Berarti buat soleh kan ini, sampai doa kita ke Allah. Gimana itu? Anak kita nanti. Ya kalau itu bener disyaratin yang nyampe itu doa anak, kalau anaknya, waduh, makin berat aja ya Allah. Masalah saya makin nambah. Tadinya udah tenang banget, kita yang penting punya anak. Tolong kalau bapak mati jangan lupa doain bapak. Gitu kan selesai. Nah ternyata hadisnya, oh ada kalimat solehnya ini masalahnya. Nah, ada ulama bilang jangan gede-gede hati, mati sama doa orang, doa anak jangan, andelin awak dewe. Anak mah lu doain, kalau enggak temen, kalau ya temen mah pasti lupa lah. Itu bagaimana? Ya kan Nabi aja gini, ada orang datang ke Nabi, ya Rasul doain saya biar masuk surga. Apa Nabi jawabnya apa? Bantu aku dengan banyak sujudmu. Nah, itu yang maulid doang, siapa bersama di surga. Oh nanti kayak nyuruhnya bantuin gua ya. Kita gua dengan surga, bantu aku dengan sujudmu, dengan banyak sujudmu. Lu yang rajin sujud ya, gua doa gitu loh. Jadi masih biar doanya pantas. Gua minta surga, lu nyari pantas masuk surga. Cita-cita apa Tom? Jadi pilot Mbak. Nah belajar yang betul ya, itu kan bener kan? Doain saya Tom biar masuk apa biar jadi pilot. Nah belajar yang betul Tom. Gua doain biar kesampaian. Nah gitu kan? Tom doain saya jadi pilot. Oh udah tenang gua doain. Udah lumayan aja. Udah jangan sekolah ya. Itu kan logika Nabi itu. Nah halnya kita kurang dipakai. Terlalu banyak dengan cerita-cerita apa? Syafaat, pertolongan terbuai di situ. Itu akhirnya kita andelin itu kemungkinan harusnya lihat usaha di diri kita dulu, pantesin diri kita dapat syafaat Nabi, bukan lagi gede-gede hati. Semua orang yang ngarep syafaat, cuman orang yang ngarep syafaat itu sesuai sama kelakuannya. Kalau kita pun ya malam yang ini minta syafaat, bingung ini kita. Mendingan murah juga, ini orang bisa kalau kok. Ya dalil itu.
Belakangan lagi. Kalau menang udah. Ya. Zakirun. Adapun orang yang berzikir itu zakaro, dia berzikir liyastaniro, agar supaya bercahaya apa kolbuhu, hatinya. Maka ada si zakir, orang yang zikir itu zakiron, sebagai orang yang zikir. Wa zakirun, dan ada orang yang berzikir. Zakir itu orang yang berzikir. Istinaro, telah bercahaya apa kolbuhu, hatinya. Maka ada si zakir model begini ya, itu zakiron, disebutnya orang yang zikir. Jadi orang zikir ada dua. Kalau gambaran di sini mah orang yang berzikir kepengen hatinya Allah kasih terang, karena kan dengan zikir itu kan ngotokin dosa. Bahkan kalau kata ulama itu zikir itu asra'u turuq ilallah, jalan paling cepat menuju Allah itu banyak zikir. Dia zikir, nanti kalau zikir lama-lama dia nyampe ke Allah, usul, mujahadah, riado kan ada yang rupa-rupa lah kalau mujahadah. Akhirnya hatinya nanti dengan zikirnya itu Allah kasih warid. Zikir itu kan wirid. Wirid itu kan umum. Mau zikir wirid, puasa wirid, orang kerja dia nafkahin keluarga wirid. Dari wirid nanti Allah kasih warid. Nah ini waridnya apa kalau zikir? Liyastani rokolbuh, dia pengen hatinya terang, mengenal Allah, keyakinannya naik, imannya bertambah. Nah, zikir. Makanya orang tukang zikir biasanya kalau lagi rajin zikir keyakinannya naik. Ntar zikirnya kan udah malas, turun lagi. Itu penyakit orang zikir dari situ kan. Maka orang begini yang zikir pengen hatinya terang, bercahaya, makin kuat iman, keyakinannya. Ini disebutnya zikir. Orang yang zikir. Ada juga orang yang zikir yang model pertama tadi, hatinya mah udah terang, udah kenal Allah, udah ma'rifat, udah wusul, orang jazab. Dia zikir, tapi zikirnya kan dia digerakin sama keyakinannya. Kalau yang ini zikir pengen dapat keyakinan. Kalau yang ini udah yakin, akhirnya dia zikir. Nah model begini, ini kan disebutnya ahli zikir juga, sama-sama zikir, sama-sama tukang zikir. Kayaknya di sini ada yang hilang dah. Di situnya apa terus? Waladi sawat. Nah, gimana? Coba lihat. Kayaknya ada yang hilang di sini kaidahnya. Kaumun. Oh, benar di sini. Azkaruhum wa anwaruhum wa humun tusawi azkaruhum wa anwaruhum. Ada lagi sekelompok orang yang zikir sama nurnya itu sesuai. Kalau lagi zikir bercahaya, enggak zikir artinya enggak. Wa qaumun la azkara wala anwaro. Nauzubillahi min zalik. Nauzubillahi min zalik. Di sini ada lagi sekelompok orang yang zikir orang, nurnya cahayanya orang. Ini nauzubillahi min zalik. Kita berlindung kepada Allah. Jangan sampai termasuk yang ini. Enggak zikir, enggak nur. Kalau yang tadi mah kan karena punya nur dia zikir. Karena apa? Dia pengen punya nur dia zikir. Yang satu lagi dia punya nur zikir. Ini dia zikir karena pengen punya nur. Dua-duanya disebut zikir. Bukan zikir. Kalau ini mah yang zikir orang, nur orang. Ini mah kafir. Kan orang itu gini. Orang ini jauh. Asalnya orang ini semua jauh dari Allah. Kemudian ada yang mendekat. Mendekatnya itu ada yang Allah tarik, ada yang dia mendekat ke Allah. Dan terjadinya mukmin. Ada orang yang menjauh dari Allah, kemudian bukan mendekat, makin menjauh. Nah dia kafir aja. Nah ini hilang di sini, nggak ada. Wa qaumun la azkara wala anwaru di sini nggak ada. Zakirun zakarul tuh kelewat ya tadi ya, nggak ada ya di sini. Zakiran wala jistawat akaruhu anwaruhu wa bi dzikrihi yuhtadi wa bi nurihi yuhtadi
Yuktada berarti majhul. Yuktada berarti majhul. Jadi kalau majhul berarti walajistawad azkaruhu, dan orang yang sesuai istawat sama zikir dan nurnya. Pabidikrihi, nah orang begini mah dengan sebab zikirnya yuhtada, dia dapat petunjuk, diberi petunjuk. Wabinurihi, dan dengan sebab nurnya itu yuktada, dia mengikuti. Harusnya diikuti ini, diikuti. Punya nur, maka dia pantas diikutin. Dulunya di situ apa artinya? Mengikuti apa diikuti? Orang jadi sudah matinya terang. Terus Mereka semua sedikit begitu doang. enggak, ke bawahnya enggak ada. Wah, enggak mau ngambil resiko dia belum nerjemahinnya. Nyari aman. Maka zahiru zikrin illa an batini syuhudin au fikrin. Dapat diikuti. Oh iya. Wa binurihi, dan dengan nurnya dia yuktada, bisa diikutin. Artinya bisa ngajak orang, bisa diikutin orang karena punya nur. Gitu. Tapi zikrihi yuhtada, dengan sebab zikirnya dia yuhtada, mendapat petunjuk. Sebab zikir dia dapat hidayah, petunjuk dari Allah karena adanya terang. Wa binurihi, karena apa? Dengan sebab nurnya dia yuktada, bisa diikutin, bisa dicontoh. Makanya ini kalau dalam dunia tasawuf, dunia spiritual itu nur ini penting, apalagi seorang mursyid. Kalau kita mah kayak kita punya guru lah. Nah, guru itu harus ada nurnya. Semakin gede nurnya, semakin gede daya rangkulnya gitu. Jadi kalau Nabi Muhammad digambarin anta syamsun anta badrun, kau bagai matahari, pantas Nabi mah. Nanti kalau makin ke bawah, upama ini sekelas Abdul Qadir, apa bandingannya lampu 1.000.000 watt, karena ada yang kelas 1.000.000 watt, ada yang kelas 1.000 watt, apa ada yang kelas yang 5 watt. Nah jadi guru yang diikutin itu kenapa dia harus punya nur? Karena nur ini ntar yang tasalsul, itisol batin. Jadi guru itu nggak ada yang ngandelin dirinya, guru itu ngandelin guru, karena itu sanad tadi. Nah itu terus gitu. Nur, wabi nurihi yuk tadi. Orang kalau nggak punya nur, ya gelap hatinya. Pinter tapi nggak ada nur iman, ya kemungkinan sesatnya gede. Maka zahiru zikrin ila an batini syuhudin au fikrin. Ma perkara yang kana ada apa zahiru zikrin, tampaknya zikir. Kenapa bisa zikir? Kenapa orang itu bisa zikir? Bisa la ilaha illallah, bisa subhanallah. Ila an batini syuhudin, kecuali manapi ya? Tidak ya? Manapi makana, tidaklah ada apa zahiru zikrin, zahir apa penampakan zikir, ila an batini syuhudin, kecuali itu semua timbul dari penyaksian batin hati, au pikrin atau tapakur, perenungan. Jadi gini, kenapa orang akhirnya bisa mutusin la ilaha illallah, mengucap la ilaha, hatinya dulu harus menyaksikan bahwa memang tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah gitu maksudnya. Atau pikrin, yakin saya Tuhan itu harus satu, karena Allah itu apa, Tuhan la ilaha illallah, gak ada Tuhan kecuali Allah. Karena proses keyakinan tiap orang nggak sama nanti. Ini panjang lagi, bisa bisa jenuh nanti apa tampungannya bisa lelah. Atau bisa juga pikirin kayak dalil-dalil akli, perenungan. Jadi kalau kayak Nabi Ibrahim kan gitu, saya ini ada, siapa yang bikin saya? Apa matahari, apa bulan, itu kan proses pikirin. Atau kayak dalil akli mah gini, yang sering kita bahas itu,
Tidak ada yang ada kecuali ada yang bikin. Alam ini ada, berarti ada yang bikin. Ada yang bikin ini, ada benda ini menunjukkan ada yang bikin. Kalau di tauhid lebih langsung, karena orang yang ngaji tauhid biasanya udah bertuhankan Allah. Akhirnya dia Allah itu wajib disifati wujud. Wujud artinya ada. Lawannya mustahil, Allah itu Adam. Adam artinya tidak ada. Apa dalilnya Allah ada? Karena harusnya Allahnya nggak ada dulu nih. Pencipta ini ada, apa dalilnya? Adanya makhluk, adanya alam, adanya kita, gunung, matahari. Pertanyaan timbul lagi, dari bagaimana makhluk jadi dalil adanya Allah? Karena dari segi bergerak dan berubah. Mungkin bergerak, punan tadinya enggak jadi ada. Kita tadinya kecil, gede, lemah, kuat. Nanti lemah lagi, ntar berubah, mati. Semua kan bergerak dan berubah. Setiap yang bergerak dan berubah itu baru tauhid itu awalnya ora menjadi ada. Itu definisi baru. Makanya alam ini, dunia ini baru. Kenapa? Awalnya ora ada menjadi ada. Berarti kita juga baru. Awalnya ora menjadi ada. Nah, setiap yang baru membutuhkan kepada yang bikin. Siapa yang bikin? Yang bikin itu harus kidam, nggak boleh punya permulaan. Kalau dia punya permulaan berarti dia yang bikin juga. Dia tuh harus bako, kekal. Kalau dia nggak kekal, kalau dia mati siapa yang ngurus alam? Dia itu mukhalafatul lil hawadis, beda sama ciptaannya. Sedikit aja punya kesamaan, berarti dia nggak ada bedanya sama ciptaannya. Makanya Allah itu semakin dibayangin begitu, semakin bukan seperti itu. Mukhalafah. Dia harus qiyamuhu binafsihi, nggak boleh butuh sama yang lain. Nggak boleh butuh tempat, nggak boleh butuh pencipta. Kalau dia punya kebutuhan, ketika dia belum nyiptain apa-apa, kebutuhannya siapa yang nyuplai? Wahdaniyat, dia itu harus satu. Karena kalau dia banyak, alam rusak. Kenapa? Yang satu pengen hujan, satu kan bentar. Yang satu si A pengen kaya, yang satu si A pengennya miskin. Tuhan berantem. Alam berantakan. Karena yang menang, yang kalah tetap alam rusak. Alam teratur. Berarti Tuhan ini harus satu. Siapa dia? Nah, ini akal nggak nemu di sini, nggak nemu Allah. Akal itu cuma bisa membuktikan kebenaran, tidak bisa mencari kebenaran. Akhirnya kita tahu Tuhan yang nyiptain langit bumi ini bernama Allah, memilih nama untuk dirinya Allah itu lewat Nabi dan para Rasul. Kita butuhnya ke Rasul itu bahwa kalimat la ilaha illallah. Cuman untung deh kita membagiannya jatah Nabi terakhir, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kata Nabi, antum hadzi wa ana hadzukum. Kalian jatah saya jatah kalian. Jadi tidak lahir zikir itu kecuali karena udah menyaksikan batin. Artinya keyakinan tadi. Kayak asyhadu alla ilaha illallah itu kan bukan saya menyaksikan. Kalau nyaksikan mata. Asyhadu itu saya meyakini. Berarti apa dulu? Batin, syuhudil batin. Batin hati dulu menyaksikan. Makanya ada orang datang ke Nabi, ya Muhammad kami beriman. Kata Allah, Muhammad bilang mereka jangan bilang kami beriman, bilang aja aslamna, kami baru masuk Islam. Kenapa? Karena iman belum masuk ke dalam hatinya. Makanya muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Kita yang mana? Mukmin belum. Nanti dibahas lagi sama ulama. Gimana kalau orang ditanya, kamu beriman nggak? Ada ulama yang jawab insya Allah. Ada ulama yang masalahin jawaban itu. Kalau kamu bilang insya Allah, berarti kamu ragu dengan keimanan. Iman itu harus yakin. Ada ulama bilang saya insya Allah, karena saya mengharap ketetapan iman saya kepada Allah. Karena itu hak Allah. Nah, itu panjang lagi. Makanya kenapa orang itu kurang mikir? Karena kurang mikir. Kenapa orang itu kurang mikir? Karena kurang mikir. Kenapa orang itu kurang mikir? Kurang mikir. Kenapa orang kurang mikir? Otaknya kurang kepake. So kalau dia kepake, dia sadar dia nggak bisa jawab sama Allah, dia butuhnya kepada Allah. Ya dia mendekat terus. Zikir. Karena dia zikir, karena hidupnya itu udah nyender ke Allah, mikir dia. Saya itu aslinya lemah, hina, bodoh. Makanya kan kalau kata ulama, ketika kamu terhina, tenanglah, kamu punya Tuhan yang maha mulia. Ketika kamu dimuliain orang, dihormat orang, ingatlah aslinya kamu itu hina gitu. Ketika kamu pinter,
sadarlah aslinya kamu bodoh. Ketika kamu bodoh, tenang, kamu punya Tuhan yang maha tahu. Ketika kamu miskin, tenang, kamu punya Tuhan yang maha kaya. Ketika kamu kaya, ingat asalnya kamu itu miskin, kaya itu ku Allah. Kenapa orang kurang mikir? Karena kurang zikir. Zikir itu luas ya, jangan diartikan cuma la ilaha illallah. Zikir itu bisa diartikan ingat ke Allah, ingat ya hubungan hati ke Allah, kebatinan. Mereka kudu belajar ngobrol sama Allah, minta ke Allah di hati deh, ya Allah selamatin saya deh saya mau pergi ke dan selamat ya Allah, hati aja ngomong gitu. Ya Allah ntar saya mau ya Allah saya pengen ketemu orang yang enak diajak kongko, itu belajar apa dialog. Ya buat ngelatih zikir tadi, ingat-ingatan kita kepada Allah, kebutuhan kita kepada Allah. Sebab orang mati itu innalillah wa inna ilaihi, ya milik Allah, pulangnya ke Allah. Kalau di dunia kurang akar ke Allah, takutnya itu tadi gentayangan, mana saya pulang ayah. Alhamdulillah. Allah alam bismillah. Dia banyak kan sadar udah Amin ya Allah. Alhamdulillah.